Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maksum, dosen program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT tahun 2025. Fokus utama video ini adalah menjelaskan penjabaran dan implementasi rencana pembelajaran semester atau dikenal dengan RPS pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang saya ampuh. Secara rinci, video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana RPS dijabarkan ke dalam bentuk aktivitas nyata. Perkuliahan menunjukkan ketertarikan capaian pembelajaran, metode dan penilaian, lalu memberikan gambaran implementasi metode team-based project dalam model blended learning dan mendemonstrasikan pelaksanaan Tridharma khususnya dalam bidang pengajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah wajib kurikulum 2000, mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membentuk sikap positif mahasiswa terhadap pendidikan agama Islam dan membekali mahasiswa dengan keterampilan menulis karya ilmiah, menyampaikan gagasan secara lisan, serta menerapkan etika ilmiah dalam bentuk akademik. Perkuliahan ini, mahasiswa tidak hanya diajak memahami konsep, tetapi diarahkan juga untuk menghasilkan produk konkret, artikel ilmiah, artikel kelompok yang disusun melalui tim based project RPS. Mata kuliah ini disusun secara sistematis dan diarahkan untuk membentuk capaian pembelajaran dalam perkuliahan ini. Alur pembelajaran sebagai berikut. Mekanisme pembelajaran pendidikan agama Islam. 1. Mata kuliah ini adalah mata kuliah e-learning atau online. 2. Mata kuliah ini bersifat proyek, diperoleh dari aksi nyata berupa pengabdian kepada masyarakat. 3. Pertemuan perkuliahan dilakukan secara sinkronus, minimal 3 sesi, dan asinkronus saat melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang ditentukan oleh lembaga. 5. Mahasiswa wajib melakukan presensi di MEBES pada setiap pertemuan sesuai dengan ketentuan. 6. Pada pertemuan sinkronus sesi pertama sampai pertemuan 3, dosen dapat mengarahkan mahasiswa untuk membuat perencanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tema yang ditentukan. 7. Diskusi terkait perkembangan proyek mahasiswa dengan dosen di setiap pertemuan sinkronus. Tugas proyek adalah pengabdian kepada masyarakat, dirancang dari pertemuan 1. 9. Laporan pelaksanaan dikumpulkan dan dipresentasikan melalui pertemuan 10 sampai dengan pertemuan 15 dan bisa disesuaikan. Yang ke-10, luaran implementasi pendidikan agama project based learning berupa proposal, video dokumentasi, kegiatan, poster kegiatan, publikasi, laporan pelaksanaan, dan surat keterangan telah melaksanakan tugas didapat dari mitra. Nomor 11, catatan nilai akhir terdiri dari sikap kerjasama kelompok, tanggung jawab, disiplin,
keterampilan, hasil proyek berupa video dan foto dan poster, dan laporan akhir dan tugas individu, sehingga setiap mahasiswa bisa mendapatkan nilai yang berbeda dengan nilai lainnya. Adapun penilaian dalam mata kuliah adalah meliputi bobot penilaian mata kuliah pendidikan agama Islam, absensi 20% dan 80% project based learning. Jadi mahasiswa harus membuat, yang pertama mahasiswa harus membuat proposal, lalu melakukan pengabdian ke masyarakat, lalu melaporkan hasil dari pengabdian masyarakat atau hasil dari PKM-nya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad. Wala aqsawli sukri wa yusri amri wa hamdatan bisani wa qabul qawli rahmatika ya mu'min. Pada hari ini adalah mata kuliah pendidikan agama Islam. Namun terlebih dahulu sebelum pertemuan yang ini, pertemuan yang kedua, pertemuan yang pertama itu yang bertema bagaimana manusia atau bagaimana pendidikan agama Islam diterapkan di perguruan tinggi. Yang kemarin isi dari pentingnya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah untuk membentuk sebuah karakter anak agar membiasakan berakhlakul karimah. Nah, pada pertemuan ini yang kedua yang bertema bagaimana manusia bertuhan. Sudah tentu manusia itu membutuhkan Tuhan karena fitrah manusia itu adalah membutuhkan manusia lain. Ya, sudah menjadi fitrah manusia untuk selalu membutuhkan manusia yang lain. Namun sebelum dimulai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, dilanjut. Ya, dilanjut dengan tema bagaimana manusia bertuhan. Saya ulangi lagi, manusia sudah menjadi fitrahnya untuk membutuhkan Tuhan. Contoh, ketika manusia bangun tidur, itu yang dicari apa? Yang dicari mungkin kalau zaman Gen Z bangun tidur yang dicari HP, bukan Tuhan lagi ya. Tapi kalau agama yang benar adalah bangun tidur terus doa. Doanya apa? Ya, doa bangun tidur, ingat kan? Ingat gak yang doa bangun tidur itu? Alhamdulillahilladzi ahyana wa matana. Itu contoh kecil manusia membutuhkan Tuhan. Manusia membutuhkan Tuhan. Oke, makna Tuhan. Makna Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana. Jika pertanyaan anak kecil, pertanyaan yang disampaikan atau yang ditanyakan kepada anak SD, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di atas. Kalau anak SMP, Tuhan ada di mana? Di atas. Di atas karena udah mengenal guru. Kalau anak SMA, Tuhan ada di mana? Ada di mana-mana. Tapi kalau anak perkuliahan, Tuhan ada di mana? Ada di
hati, mungkin seperti itu. Tuhan ada di hati. Secara naluriah manusia membutuhkan orang lain yang dapat mengatasi dan melampaui batas-batas kelemahan dan keterbatasan manusia. Jadi ketika seseorang menyadari bahwa kita itu butuh Tuhan, itu semakin pula kita lemah, karena semuanya diserahkan kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, semakin banyak kesadaran akan kelemahan dan pada dirinya, semakin seseorang butuh terhadap Tuhan, maka semakin seseorang butuh terhadap Tuhan, semakin tinggi pula tergantungannya terhadap Iya karena artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanyalah kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Na'budu diambil dari kata ibadat yang artinya kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah. Nasta'in minta pertolongan terambil dari kata isti'anah. Yasta'inu isti'anah mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup kerjakan dengan tenaga sendiri. Maka manusia itu disebut manusia sosial, manusia yang membutuhkan manusia lain. Tidak ada manusia itu tidak membutuhkan orang lain, pasti membutuhkan orang lain. Ketika kita membutuhkan orang lain lalu tidak ditolongnya, kamu bagaimana perasaan? Yang setia menolong itu hanya Tuhan. Yang setia menolongmu hanya Tuhan. Seseorang yang membutuhkan Tuhan berarti seseorang itu sudah menyadari dirinya. Maka ketika kamu mempunyai masalah yang tidak bisa diselesaikan, mengadulah kepada Tuhan. Jangan curhat kepada temannya. Kalau kamu curhat terhadap temannya, nanti yang ada menjadi aib. Ketika ada masalah tidak bisa diselesaikan. Oke, pada umumnya manusia mengambil keyakinan mereka dari orang sekelilingnya. Zaman dulu itu di sekelilingnya yang sekiranya membantu dan melindungi, seperti pendapat ya, dia itu ada pohon besar, karena itu sumber air, buahnya banyak, akhirnya apa? Dipertuhankan. Terus ada sapi menghasilkan susu, akhirnya dipertuhankan karena beranggapan memberikan manfaat. Itu jangan dulu karena belum berpikir seperti zaman sekarang. Nah, mengimani apa yang mereka imani, kan? Dia mengimani apa yang mereka imani. Bisa jadi kita mengimani mempunyai agama dikarenakan orang tua kita di sekeliling kita, karena mengimani dengan adanya Tuhan melalui agama Islam. Ya. Nah, ada kelompok yang mau menerima hanya apa yang bisa memuaskan akalnya dan bisa menenangkan hatinya. Mereka mengkaji secara bebas dan percaya berdasarkan kepastian dalam proses kehidupan. Tuhan memiliki setidaknya 3 aspek makna eksistensial yang hal ini sangat mempengaruhi pola keberagaman, yaitu memiliki Tuhan. Seseorang yang tidak memiliki Tuhan itu pasti akan bimbang, pasti hampa,
Contoh kecilnya, orang yang tidak sholat itu akan mengalami kehampaan pada dirinya. Karena ketika sholat itu pun suatu bentuk bahwa kita mempercayai dan butuh terhadap Tuhan. Seseorang yang tidak butuh terhadap Tuhan itu pasti akan mengalami kehampaan dan bingung. Bisa dicontohkan seseorang yang tidak butuh Tuhan, ada pesawat yang menaiki itu semua agama, ya Kristen, ya Yahudi, ya Nasrani, ya Islam. Orang Yahudi ketika guncangan pesawat itu terjadi, itu yang dia sebut pasti Tuhannya. Tuhan Yahudi siapa? Yahweh atau Yohanes ya? Tuhannya Kristen Yesus. Ketika pesawat guncang itu pasti yang disebut Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Tapi kalau umat Islam yang dipanggil siapa? Ya Allah, tolonglah aku. Itu kan kalau panik, manusia itu panik, pasti yang dicari Tuhan. Itu kalau panik. Nah, orang yang tidak bertuhan yang dipanggil siapa? Orang yang bertuhan, tidak kenal Tuhan. Ketika panik, yang dipanggil siapa? Bapak, Ibu. Bapak tolong aku. Dia dekat dengan abangnya, namanya Heri sama bapaknya. Pak Heri tolong aku, Pak. Abang Heri, karena dia tidak mengenal Tuhan. Itu ya, bisa dipahami? Nah, seperti itu. Hidup bersama Tuhan, kita harus selalu menyebut Allah. Jangan menjauh. Kalau kamu menjauhi Tuhan, ya kamu akan merasa pasti tidak tenang hidupnya. Apalagi seusia kamu itu membutuhkan pendamping atau yang mendidik orang tua kita terutama. Ketika kita butuh tiba-tiba galau, itu kan seusia kamu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba galau, begitu, ya kan? Begitu enggak? Ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba galau, gitu kan? Harus seusia kamu, misalnya seperti itu. Yang disitulah butuhnya kehadiran Tuhan. Yang selanjutnya mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada aspek pembahasan Tuhan. Aspek pembahasan Tuhan yang pertama wujud. Aspek itu suatu masalah yang lahir dari dalam. Berarti aspek pembahasan percaya akan ada atau tiadanya Tuhan sangat mempengaruhi cara dan pola kehidupan yang dijalani manusia. Berupa argumen bukti adanya Tuhan itu dalil nakli, yaitu argumen yang dikemukakan melalui ayat Al-Quran atau wahyu ilahi. Yang kedua, argumen akli. Kalau akli itu sudah sering lihat ya, kutipan ayat Al-Quran dengan akhirnya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Argumen akli yaitu argumen yang dikemukakan lebih merupakan produk pemikiran atau rasio akal manusia. Beberapa dalil akan disebut antara lain adalah: satu, dalil gerak; dua, sebab akibat. Seperti ceritanya Nabi Ibrahim. Ceritanya Nabi Ibrahim itu dia mencari Tuhan. Artinya dia mencari Tuhan bukan berdasarkan ayat-ayat, tapi berdasarkan rasio.
Ini adanya angin, siapa yang menimbulkan? Ini ada gunung, parahnya gunung, siapa yang menciptakan? Itu berdasarkan dia mencari Tuhan bukan berdasarkan ayat-ayat, tapi berdasarkan rasio. Ini adanya angin, siapa yang menimbulkan? Ini ada gunung, parahnya gunung, siapa yang menciptakan? Itu berdasarkan pemikiran, rasio. Dia berpikir, jadi dia menemukan Tuhan dengan berpikir, tidak ditunjukin ini Tuhanmu, tapi dia mencari sendiri. Dalil wahyu, dalil empiris merupakan bukti yang dapat dari hasil pengamatan indrawi secara langsung terhadap fenomena alam sekitar manusia, termasuk manusia itu sendiri. Di antara bukti tersebut adalah dalil kosmologi. Argumen kosmologis adalah sebuah tipe argumen formal untuk menyimpulkan atau membuktikan keberadaan Tuhan berdasarkan fakta-fakta atau klaim-klaim yang dianggap benar mengenai alam semesta. Artinya dengan penemuannya penemuan jasadnya Fir'aun itu ya, itu menunjukkan bahwa benar ada Tuhan. Teologi Islam, dalil teologi Islam atau ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan atau Allah, sifat-sifat yang mesti ada pada Allah dan lain sebagainya. Dan Tuhan, sifat Tuhan. Ini yang pertama apa tadi? Wujud, dalil, zat, sifat. Zat Tuhan, wujud Tuhan, zat Tuhan. Pembahasan tentang zat Allah merupakan hal yang pelik dan membutuhkan pemikiran jernih dan mendalam. Adapun pemikiran filsafat tentang zat Tuhan adalah sebagai berikut. A. Ada yang menyatakan bahwa hakikat zat Tuhan adalah akal yang bersifat murni. Zat Tuhan itu adalah hasil dari hakikat zat Tuhan adalah hakikat akal yang bersifat murni, metafisik. Bisa dipahami ya? Ada yang mengatakan bahwa zat Tuhan adalah cahaya. Zat Tuhan adalah cahaya. Menurut alam, ada yang mempercayai, tapi itu bagian. Yang jelas Allah itu ada, namun dirasakan kehadirannya. Seulangi, Tuhan ada, dirasakan kehadirannya. Sifat. Ada yang namanya asma wa sifat. Sifat Tuhan yaitu apa? Wujud. Kalau wujud itu kan tadi udah. Kalau sifat, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Itu sifat Allah atau sifat Tuhan. Dalam hal persifatan Tuhan ada dua aliran pemikiran yang perlu dikenal, yaitu aliran antroposofisme atau beda theomorphisme. Yang pertama disebut sebagai tasbih, yaitu menyerupakan sifat Tuhan dengan sifat-sifat manusia yang dapat dikenali secara mudah oleh manusia. Tasbih. Yang kedua sifat tanzih, yaitu ketidakserupaan sama sekali sifat Tuhan dengan sifat manapun makhluk, dan hanya Tuhan sendiri yang tahu hakikat sifatnya. Tasbih merupakan sikap imitasi Tuhan, dan tanzih sikap mental dari sikap Tuhan. Ya, artinya gini, Tuhan mempunyai kasih sayang, manusia pun mempunyai kasih tasbih bersamaan. Nah,
Sedangkan kanzi itu yang tidak bisa dimiliki kamu. Tuhan atau Allah mempunyai sifat itu, tapi kamu tidak mampu. Allah bisa menciptakan manusia, kamu tidak bisa. Ini kanzi. Ngerti ya? Nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan ada berapa? Nama itu adalah simbol yang benar itu menunjuk kepada realitas Tuhan yang mencakup wujud dan sifat. Oleh karena itu, nama-nama Tuhan adalah kesatuan dari realitas Tuhan secara keseluruhan. Selanjutnya af'al, yaitu apa saja yang telah dan sedang akan dilakukan Tuhan dalam kehidupan semesta ini. Perbuatan Tuhan juga tidak lepas dari wujud dan nama dan sifatnya. Oke, pandangan psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep Tuhan. Psikologis itu secara kejiwaan menurut Tuhanan seperti apa. Terus selanjutnya sosiologis, secara sosial kita menanggapi terkait dengan ketuhanan seperti apa. Dan secara filosofis, filosofis itu mencari kebenaran Tuhan yang sesungguhnya seperti apa. Terus secara teologis, secara ketuhanan, kita belajar tentang Tuhan, Tuhan ada di mana, atau tentang konsep ketuhanan. Nanti bisa dibaca, ya. Kalau terlalu lama ya, itu berapa menit? 20 ya. Nah, Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis, Tuhan dalam perspektif teologis. Pengertian teologi Islam, teologi ilmu tentang Tuhan atau ilmu Tuhanan. Sedangkan pengertian teologi Islam secara terminologi adalah ilmu yang membahas aspek ketuhanan dan segala sesuatu yang berkait dengannya secara rasional. Nah, dengan mempercayai dengan adanya Tuhan, ya, mempercayai dengan adanya Tuhan adalah sebuah aliran-aliran. Nah, sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran dan hadis, terus ijma dan qiyas. Namun untuk dalam materi ini cukup menggunakan sumber Al-Quran adalah Al-Quran dan hadis, ya. Boleh melawan dengan ijma dan qiyas boleh. Nah, manfaat mempelajari teologi Islam sangat penting sekali. Mempelajari teologi dalam mencari kebenaran, keyakinan atau keberagaman. Aliran teologi Islam ada aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ari, aliran Al-Maturidiyah, aliran Salafiyah, Muhammadiyah. Ya, sampai sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Silakan dipertanyakan, minimal 2 orang. Ya. Apakah mungkin seseorang percaya pada Tuhan tapi tanpa mengikuti agama tertentu? Terus bagaimana pandangan akademik terhadap hal ini? Sudah juga itu pertanyaan. Bagaimana diulang? Apakah mungkin seseorang percaya pada Tuhan tapi tanpa mengikuti agama tertentu? Apakah mungkin seseorang mempercayai Tuhan Tapi tanpa mengikuti agama tertentu? tapi tanpa mengikuti agama tertentu? Berarti seperti agama Kapitayan, ya. Sunda itu dia nggak sholat, nggak apa, nggak ibadah, tapi mempercayai adanya manunggaling kaula Gusti, mempercayai adanya Sang Tunggal. Ya bisa aja mungkin. Nah, secara akademik ya sah-sah saja, ya. Artinya dia merasakan kehadiran Tuhan, namun dia tidak berbuat, dia tidak melaksanakan. Seperti Badui itu kan,
pernah melihat sholatnya orang Badui? Enggak, tapi dia mempercayai adanya Tuhan. Satu lagi. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda ini bisa lebih memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh jadi tetap punya identitas? Yang pertama, caranya memaksakan diri. Kadang-kadang kita menjadi orang baik itu harus paksa. Jadi kita bila perlu di tembok ditulis jam sekian saya harus sholat subuh. Itu ya. Jadi dipaksakan. Begitu bukan pertanyaannya? Ya harus dipaksakan. Ada kalanya manusia menjadi baik itu terpaksa. Berarti harus dipaksakan bahwa kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Gitu ya. Untuk lebihnya nanti jawabannya nanti ya bisa dikonsultan lagi. Mungkin tidak ada lagi ya. Saya kasih waktu 2 apa 3, satu lagi pertanyaan cukup 2 aja ya. Cukup. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.